Gimana Tan, kerja di tempatku? Capek juga sih, namanya juga kerja kan, pasti capek. Iya juga sih. Walaupun begitu, tempatnya juga asik dan juga rame, jadi gak bikin bosen. Kalau nggak ada kamu, aku bakal repot sih. Jangan gitu please, kita itu teman, jadi harus saling membantu. Makasih ya, udah mau bantu. Santai aja please, lumayan kan, duitnya buat aku tabung. Aku doain, semoga kamu sukses. Kita dong, harus sama-sama sukses. Amin, amin. Please, aku pulang dulu, banyak tugas hari ini. Oke, hati-hati di jalan. Gimana men, kerja sama Cuplis, enak nggak? Kalau ditanya enak, memang enak. Kalau ditanya nggak enak, memang nggak enak. Paham nggak lu? Enggak. Kampret, kirain ngerti. Kamu aja pakai bahasa alien, mana aku paham. Lah, kocak. Mana ada bahasa alien? Pala kau tuh mirip alien. Kalau iya, kalau enggak. Gitu aja ribet banget. Oh, dengerin nih, dengerin. Yang nggak enak nih, yang nggak enak. Oke, yang nggak enak. Iya kocak. Yang bikin nggak enak itu capek. Terus, yang bikin enak apa? Tentu saja cewek-cewek, cok. Cantik nggak? Yoi, dijamin bikin betah, men. Bentar, kayaknya ada yang mau keluar deh. Hah? Siapa? Lah, kampret, kamu kentut ya? Udah gitu, bau lagi. Sorry, men. Udah nggak tahan. Bilanglah kocak, sana ke belakang. Lama banget lo ke WC, rasain nih. Vini, jadi nggak beli buku? Iya, jadi kok hampir aja lupa. Untung aja aku ingetin kan. Jadi gimana? Mau beli sekarang apa besok? Sekarang aja, kalau besok aku ada urusan. Oke, mau beli di mana? Di dekat sekolah aja, di situ ada toko buku. Kamu di mana? Aku di rumah. Oke, aku langsung ke sana. Oke, aku tunggu. Gimana? Ada nggak buku untuk ujian nanti? Ada yang kurang. Buku apa? Kisah Nabi sama sejarah peradaban Islam. Udah, itu aja sih. Kalau itu aku ada. Mau pinjem nggak? Pinjem lah, masa enggak? Oke, nanti aku bawa. Pulang yuk, udah malam cok. Kamu duluan aja. Aku mau di sini bentar. Nggak apa-apa nih, aku tinggal. Iya, nggak apa-apa kok. Gimana perkembangan bisnis kita? Semua berjalan lancar, Pak. Walaupun ada sedikit masalah, masih bisa kita atasi. Bagus. Ini adalah bisnis yang menjanjikan. Jika kita semua menguasai daerah di kota ini, maka kita semua akan semakin kaya. Tinggal satu daerah lagi yang belum kita kuasai.
sebelum saya ke sana, kamu urus daerah itu. Nanti saya kasih bonus. Baik Pak. Dan ingat, hati-hati sama polisi. Jika kalian tertangkap, aku juga yang repot. Baik Pak, kami akan hati-hati. Oke. Dengan kerja paruh waktu, aku menghasilkan uang 1.500.000. 500 buat bayar kosan, dan sisanya buat kehidupan sehari-hari. Kalau nggak boros, uang segini cukup sih. Kalau mau beli sesuatu, gimana ya? Gini aja. Kalau beli barang yang butuh aja, kalau nggak butuh, nggak usah beli. Oke, begitu aja. Dan sisanya aku tabung. Ya, kalau ada sisa sih. Oh iya, aku lupa. Kampret Doma. Dia pasti minta traktir. 100.000 cukuplah buat Vini sama Doma. Sisanya aku pakai sendiri. Sebelum kita menjalankan bisnis di kota ini, alangkah baiknya kita mengenali tempat ini dulu. Oke, coba jelaskan. Ini adalah anak-anak dari daerah ini. Mereka hanyalah anak-anak. Apa yang kau takutkan? Apa kau takut, dengan anak-anak? Bukan begitu. Aku jelaskan terlebih dahulu. Seperti yang kau katakan, mereka ini cuma anak SMA. Menurut masyarakat di kota ini, mereka adalah kelompok yang melindungi kota ini. Ya, mereka melindungi kota ini dari berbagai hal, seperti kekerasan, tawuran, pelecehan, dan orang-orang luar yang ingin menguasai daerah ini. Menarik. Menyerahkan keamanan kepada sekelompok bocah. Masyarakat di sini sangat percaya kepada mereka, dan mereka cukup disegani di sini. Lalu, bagaimana polisi di sini? Seperti polisi pada umumnya, tidak ada uang, mereka semua terdiam. Bagus, kita bisa memanfaatkan itu. Siapa nama kelompok mereka? Mereka menyebutnya geng rantai. Tapi, menurut berita yang aku dengar, mereka dikalahkan oleh satu orang. Siapa orang itu? Kalau itu, saya belum tahu pasti siapa orangnya. Baik, kau cari tahu tentang orang itu. Aku keluar dulu untuk melihat-lihat. Baik. Kalian ini anak baru di desa ini ya? Iya Mang, baru aja pindah beberapa bulan yang lalu. Kalian ngekos apa ikut saudara? Ngekos sih, tapi sambil sekolah juga di sini. Jadi gitu, kalian di sini karena sekolah. Iya, baru juga semester awal. Pantesan baru aku lihat, ternyata baru pindah ke sini. Jadi kalian satu kos apa gimana? Beda Mang, walaupun aku baru pindah juga, tapi kita beda tempat tinggal. Iya, kita juga baru ketemu waktu sekolah. Bagus kalian pindah ke sini. Kenapa? Apa bagusnya desa ini? Kalian baru pindah ke sini, jadi kalian tidak tahu. Oke, aku akan ceritakan. Ada sekelompok anak muda yang selalu menjaga tempat ini. Mereka adalah anak-anak yang pemberani. Mereka selalu menjaga desa ini. Kejahatan, kriminalitas, kekerasan, dan melindungi desa ini dari orang-orang luar yang tidak bertanggung jawab. Ya, semoga saja kalian berdua bisa membantu mereka. Ternyata ada anak seperti itu di desa ini. Wah, keren juga. Keren juga ada anak seperti itu. Berkat mereka, desa ini jadi aman. Oke, kalau ada apa-apa, akan aku bantu. Tapi kamu kelihatan cukup gitu.
Enggak, cuma bertanda kok. Kalau mau bantu, itu bagus. Kalian juga harus hati-hati. Terima kasih infonya. Semuanya berapa, Mang? Hah? Apanya? Jajan hari ini semuanya berapa? Oh iya, aku lupa. Semuanya 20.000. Dari pagi sampai siang, tidak ada satu pun yang beli. Gimana aku kasih makan orang di rumah? Allah begini terus. Nasib. Kakek kenapa? Dagangan kakek, berarti yang beli. Dari pagi juga, kakek belum makan. Kasihan juga ini kakek. Ini kek, aku ada sedikit uang. Barangkali bisa membantu. Zaman, aku ini jualan, bukan minta uang. Gimana kalau aku borong semua dagangan kakek? Kamu yakin? Iya, ini kek, ambil. Tapi, ini kebanyakan. Gak apa-apa, ambil aja. Terima kasih. Gimana keamanan desa kita? Sejauh ini desa kita aman. Semua ini karena kamu, Giri. Tidak, semua ini karena kalian semua. Tanpa kalian, aku tidak bisa melakukan apa-apa. Kau adalah petua kami. Tanpa kamu sebagai pemimpin, kita tidak bisa melakukan semua ini. Sudah sepantasnya kan kita melindungi desa ini. Aku dan geng rantai sangat senang bisa melindungi desa ini. Dan kami sangat menghormati kamu sebagai ketua kami. Aku sangat senang bisa melindungi desa ini bersama kalian. Tapi aku akan membubarkan geng rantai. Apa? Kau tidak bercanda kan? Saat melawan Mata Merah, aku telah berjanji agar menghentikan geng ini. Dan aku harus memenuhi janji itu. Sekarang akui kekalahanmu. Baiklah, aku mengaku kalah. Dan perjanjian yang telah kita buat, kau harus menepatinya. Kalau itu kau jangan khawatir, aku pasti akan menepati janji. Baiklah, aku pegang omonganmu itu. Kau bisa pegang omonganku ini, jadi jangan khawatir. Apa yang kau katakan? Apa kau yakin? Ya, aku yakin janji yang telah aku buat, aku harus memenuhi janji itu. Jika kau melakukan itu, bagaimana cara kita melindungi desa ini? Aku akan tetap melindungi desa ini, tapi dengan caraku sendiri. Baiklah, kalau itu keputusanmu, aku akan menghargainya. Kumpulkan anak-anak, aku ingin bicara. Kira-kira siapa, Vin? Orang yang dibicarakan Pak Eko. Nggak tahu juga sih. Mereka ini pasti orang-orang kuat. Secara mereka melindungi keamanan di sini. Aku penasaran, kira-kira mereka ini siapa ya? Memangnya mau apa dong? Aku tertarik sih buat gabung. Melindungi kota ini dari kejahatan. Sudah kayak pahlawan aja, men. Tempo hari aja lo bonyok dong. Gimana mau jadi pahlawan? Aku nggak tahu ya kenapa, tapi dia menyerangku dari belakang. Gimana nggak tumbang coba? Iya, aku percaya kok. Kamu kuat. Aku nggak diajak nih. Kalau soal kuat, aku juga kuat loh. Lagi ngobrolin apa sih? Kayaknya seru. Kamu tahu nggak orang-orang di sini? Tahu,
Ada Pak RT, Pak RW, tukang cilok, ada banyak. Bukan itu kocak. Memang bener kan mereka? Yang jaga keamanan di sini, kamu tahu nggak? Kalau itu ya Pak Satpam. Kudet banget jadi orang. Bener kan? Yang jaga keamanan memang orang itu. Kasih tahu Vin, bikin emosi aja dia. Itu Tan, ada sekelompok anak yang menjaga tempat ini. Kalau itu aku juga nggak tahu. Menurut orang-orang sih mereka masih SMA sama seperti kita. Nggak tahu sih. Kamu ini memang nggak update ya. Memangnya harus tahu ya? Nggak juga kan? Kamu ini dari dulu memang suka bikin emosi. Tadinya mau bayarin kalian makan, tapi nggak jadi. Kenapa nggak bilang dari awal? Ayo berangkat. Kalau soal itu kamu ini nomor 1 ya. Kira-kira Pak Teguh datang nggak? Biasanya datang kan? Aku harap nggak datang sih. Jangan gitu dong. Kita kesini kan mau belajar. Kalau guru kita nggak datang, gimana kita mau belajar? Kalau pelajaran yang lain, oke lah. Tapi males kalau matematika. Mending jam kosong aja nggak sih? Jangan gitu dong. Nggak baik tahu nggak sih? Hari ini pelajaran matematika kan? Iya, emang kenapa? Bolos aja yuk. Mau boros kemana? Ke kantin aja. Aku yang bayar. Gimana? Enggak dulu deh, siapa tahu Pak Teguh nggak datang kan? Nggak mungkin. Walaupun badai, banjir, hujan, dan tanah longsor, pasti berangkat so. Iya juga sih. Ayo sebelum gurunya datang. Kamu aja deh, aku nggak berani. Cukup banget, gitu aja nggak berani. Aku kasihan so sama ibu aku, banting tulang buat bayar sekolah. Kamu mah enak, banyak duit. Hei Tan, bangun. Udah ada gurunya, malah tidur sih. Itu siapa yang tidur? Cepat, bangun. Oi, bangun. Itu ada Pak Tony. Berhubung Pak Teguh sedang sakit, hari ini Bapak yang akan mengajar. Oke, kita mulai. Kepada seluruh siswa, karena guru ada rapat, kalian dipulangkan dengan lebih cepat. Sekali lagi, karena ada rapat, kalian pulang dengan lebih cepat. Oke anak-anak, Bapak akhiri pelajaran hari ini. Selamat belajar di rumah. Dan tolong, surutan ke ruangan saya. Hei Tan, bangun. Ini sudah pulang. Sudah pulang ya? Iya, tadi Pak Tony suruh kamu untuk ke kantor. Asik main pulang cepet. Gas, kita main PS. Gas. Kamu tahu nggak, kenapa kamu dipanggil ke sini? Nggak tahu Pak, memang kenapa? Bapak dengar kamu suka tidur di kelas. Iya Pak. Bapak harap kamu tidak melakukan itu lagi. Karena tidur di kelas itu kebiasaan yang buruk. Jadi tolong, jangan terlalu sering tidur di kelas. Tapi walaupun tidur di kelas, nilaiku bagus kok Pak. Walaupun nilai kamu bagus, tapi tetap saja, itu adalah hal yang tidak baik. Kamu sebagai seorang siswa, seharusnya mendengarkan guru saat jam pelajaran, bukannya tidur. Walaupun guru yang lain tidak mempersalahkannya karena nilai kamu bagus, tapi tetap saja, itu adalah hal yang tidak baik bagi seorang siswa. Baik Pak, aku tidak akan melakukannya lagi. Dan satu hal lagi, untuk menjadi siswa yang baik, nilai tinggi aja tidak cukup.
Kau juga harus menghormati guru di sekolah maupun di luar sekolah dan bersikap baik kepada semua orang. Bisa dibilang selain pengetahuan, kamu juga harus memiliki perilaku yang baik. Baik Pak, aku mengerti. Enggak kerasa sudah 3 bulan kerja di sini. Berarti suka dong kerja di sini. Ya suka, secara tempatnya bagus, rame, ada temen. Gimana nggak suka coba? Makasih ya, suka kerja di sini. Santai aja. Tapi bulan ini bulan terakhir kamu kerja, Tan. Kenapa? Ayahmu bentar lagi pulang ya? Iya, bulan depan dia pulang dan akan membuka beberapa cabang. Jadi yang dibutuhkan pekerja full waktu. Udah nggak apa-apa, sesuai perjanjian kan. Aku kerja sampai ayahmu pulang. Ya udah, aku pulang dulu. Kamu kemarin ke kantor kan? Memangnya ada apa? Nggak ada apa-apa sih, cuma dipanggil aja. Nggak mungkin ada apa-apa, pasti ada sesuatu. Iya, kalau ada apa-apa cerita sama kita, jangan diem aja. Iya, barangkali kami bisa bantu kan? Bukan masalah besar kok. Mau kecil mau besar, kami pasti bantu kok. Yo Imen, sudah pasti itu. Kalian yakin mau bantu? Ya iya. Aku dipanggil Pak Tony karena tidur di kelas dan bersihin WC selama 1 minggu. Ya ampun, kalau itu nggak jadi, nanti dikira tidur di kelas lagi. Iya Cok, malu-maluin aja. Astaga, katanya mau bantu. Kalau itu beda cerita kocak. Iya Cok, males banget kalau bersihin WC. Kenapa suka banget sih tidur di kelas? Pepatah mengatakan, jika kau ngantuk maka tidurlah. Itu anaknya. Dia adalah anak yang menghancurkan camp tersebut. Jadi ini anaknya, anak teman mata merah. Bagaimana teman-teman? Apakah dia memiliki teman? Menurut info yang aku dapat, dia memiliki 3 orang teman, dan diantaranya membantu dalam penyerangan tersebut. Hanya dengan 4 orang, bisa mengalahkan satu kelompok, cukup menarik. Jadi gimana? Apa yang akan kita lakukan? Kita tetap jalankan bisnis ini, dan kau awasi mereka. Kalau macam-macam, habisi mereka. Perlahan tapi pasti, dan setelah semua aman, kita perluas koneksi kita dan kuasai daerah ini. Iya, ada apa? Tan, tolong aku. Kamu di mana? Aku ada di jalan rambutan. Ada preman gangguin aku. Kamu tenang dulu, aku langsung ke sana. Itu Tan mau kemana? Nggak tahu sih, kayaknya ada urusan mendadak. Kenapa nggak bilang-bilang? Nanti besok tanya aja. Halo cantik, mau kemana nih? Bisa kali kenalan. Daripada sendirian, mending sama Om aja. Nanti Om beliin apa yang kamu mau. Mau iPhone atau apapun itu, Om beliin. Asal mau main sama Om. Nggak mau Om, aku harus pulang sekarang. Ikut kita dulu, baru pulang. Nanti Om kasih uang.
Gimana cantik? Mau gak? Kok malah diem sih? Gimana? Nggak mau om, jangan ganggu aku. Tan, kamu di mana? Aku takut. Tunggu aku, Liza. Ayo dong cantik. Kalau nggak mau, om paksa nih. Di sini sepi loh, gak ada yang nolong. Gimana? Kalau nggak mau, kita paksa nih. Jangan om, jangan. Makanya, nurut sama Om. Langsung sikat aja. Lama. Dan akhirnya aku datang juga. Woi bocah, cari mati lu. Kamu apain dia? Oh, jadi kamu pacarnya ya? Kalau iya kenapa? Hei bocah, kamu itu cuma bocah ingusan. Memangnya kamu bisa apa? Amboy, amboy. Dikatain bocah ingusan sama tua bangka yang tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Hei bocah, kamu nggak tahu siapa aku? Memangnya siapa? Kenal juga enggak? Aku pasti tahu ya bocah. Aku adalah preman yang ditakuti di sini. Kalau kamu preman di sini, terus kenapa? Jadi aku tidak akan main-main denganmu. Terus gimana? Kamu juga harus takut. Wah, takutnya Hei bocah, kamu bakal mampus hari ini juga. kalau gitu maju sini. Jangan diam aja. Anak seperti dia harus kita kasih pelajaran. Aku ingin tahu seberapa kuat preman di sini. Kalian berdua majulah. Hei bocah, kau jangan sombong. Aku sendiri saja sudah cukup. Dan habis ini kau akan tahu siapa yang kau lawan. Anak ini, dia bukan anak biasa. Dia anak yang sangat kuat. Ada apa? Ganggu aja kamu ini. Oke, aku langsung ke sana. Cuma segini doang. Preman yang paling ditakuti. Lemah. Hei bocah, kau jangan senang dulu. Jika bukan ada hal yang penting, aku akan habisi kamu sekarang juga. Tapi hari ini aku ada urusan. Akan kubalas lain waktu. Oh, gitu. Pergi sana. Ngapain di sini? Kamu nggak apa-apa kan? Iya, aku nggak apa-apa. Makasih ya, udah nolong aku. Kamu pulangnya gimana? Jadi nunggu taksi, tapi lama banget datangnya. Aku antar pulang aja gimana? Nggak baik malam-malam begini sendiri di jalan. Udah, nggak usah malu. Takutnya ada yang gangguin lagi kan? Barang yang Anda minta sudah kami kirimkan. Bagus, bagus. Setelah aku menjualnya di pasar gelap, aku akan memberikan bonus yang telah aku janjikan. Kalian jangan khawatir. Baik bos, Sekarang aku ada urusan. Nanti aku hubungi lagi. Oh iya Liza, rumah kamu di mana? Aku kira kamu tahu. Kalau aku tahu ngapain nanya? Iya juga ya, pinter juga kamu. Kamu kemana aja? Baru nyadar sekarang.
Rumahku di Jalan Rambutan, nomor 03. Itu di mana? Nggak tahu aku. Lurus aja, nanti juga nyampe. Terima kasih udah mau nolong aku. Iya, sama-sama. Kamu nggak diapa-apain kan sama preman barusan? Memangnya kenapa? Apa kamu khawatir sama pacarmu ini? Hah? Pacar? Sejak kapan aku jadi pacarmu? Barusan kamu bilang kan, aku pacarmu. Woi bocah, cari mati lu. Kamu apain dia? Oh, jadi kamu pacarnya ya? Kalau iya kenapa? Hei bocah, Aku bilang begitu biar kamu aman aja. Nggak ada maksud lain kok. Kamu yakin gak ada maksud lain? Atau zaman-zaman kamu suka sama aku? Enggak ada maksud lain. Itu juga terpaksa. Kampret lah, kenapa aku harus bilang gitu sih? Kamu di sini tinggal sendiri, keluarga kamu mana? Keluargaku di luar kota. Sudah beberapa tahun mereka belum pulang. Jadi aku tinggal sendiri. Liza, aku pulang dulu. Nanti apa kata tetangga? Malam-malam begini berdua. Ya udah, hati-hati di jalan. Tan, tadi kamu kemana? Pergi kok nggak bilang-bilang? Sorry men, tadi ada urusan penting. Bilanglah kocak, jangan main pergi aja. Gimana mau bilang, tadi juga mendadak. Memangnya ada apa? Sampai buru-buru begitu. Kamu kenal Liza kan? Iya kenal, dia satu kelas sama kamu kan? Tadi dia digodain preman, jadi aku pergi bantuin dia. Terus gimana? Dia nggak apa-apa kan? Dia nggak apa-apa, untung aku datang tepat waktu, jadi dia nggak kenapa-kenapa. Kamu ini kebiasaan ya, kalau ada apa-apa nggak pernah bilang. Coba aja kamu kasih tahu, sudah aku hajar itu preman. Iya, nanti aku bilang. Ya sudah, aku tidur dulu, aku udah ngantuk. Kalian tahu nggak kenapa kalian aku panggil ke sini? Enggak tahu bos. memangnya ada apa? Aku punya tugas untuk kalian. Tugas apa itu bos? Iya, apa itu? Anak ini, aku ingin kalian menangkap anak ini dan membawanya di hadapanku. Anak ini, bukankah ini anak yang tadi? Ini kan anak yang aku lawan. Akhirnya aku bisa balas dendam. Tunggu saja kau bocah. Kali ini kau tidak akan lolos. Gimana? Apa kalian sanggup? Oke bos. Serahkan saja pada kami. Baik, aku serahkan pada kalian. Bagaimanapun caranya, bawa anak ini di hadapanku besok. Jika kalian berhasil, kalian aku kasih bonus. Tapi jika kalian gagal, kalian tanggung sendiri akibatnya. Tunggu pembalasanku bocah. Tunggu bocah, kali ini kau tidak akan lolos. Terima kasih ya untuk kemarin. Sudahlah, jangan bilang terima kasih terus. Jadi bosen dengernya. Gimana perjalanan pulang kemarin? Gak ada kendala kan? Ya lancar, nggak ada kendala. Palingan badan pegel sama bensin habis. Udah, itu aja.
Liza, kemarin ada PR kan? Iya, ada. Memang kenapa? Boleh pinjem nggak? Kamu ini ya, kalau di kelas sukanya tidur, ada PR nggak pernah dikerjain. Ayolah, bantu aku. Masa kamu tega sih anak seganteng ini bersihin WC? Ya sudah, karena kamu bantu aku kemarin, sebagai rasa terima kasih, aku bantu kamu hari ini. Nah, gitu kan enak. Tapi sekali saja ya. Iya. Pulang sekolah kalian mau ngapain? Kalau aku nggak usah ditanyakan, kalian juga udah pada tahu. Kalau aku mau ngerjain PR, itu juga nggak lama. Besok kan tanggal merah. Gimana kalau malam ini kita ke kafenya Cuplis? Oke, kita ke sana. Tapi aku mau kita taruhan. Gimana? Mau nggak? Hah? Taruhan apa? Yang telat bantuin Tan kerja. Gimana? Mau nggak? Ini nih, yang aku suka. Ya iyalah, kamu suka, kamu yang untung. Gimana Dom? Berani nggak? Oke, siapa takut? Tapi kalau nggak datang, dianggap kalah. Biar enak, aku jadi wasit aja. Semua peraturan, biar aku yang ngatur. Peraturan pertama. Berangkat jam 5 sore, siapa yang telat, dia yang kalah. Dan yang kedua, jika salah satu di antara kalian gak ada yang datang, juga dianggap kalah. Gimana? Apa kalian setuju? Oke, Oke, siapa takut? Hah? Siapa mereka? Hei bocah, cepat turun sekarang juga. Hei, mata merah. Apa kau masih ingat teman kami? Kalian ini sudah tua, harusnya tobat. Diam kau bocah. Tahu apa kau tentang kami? Kau itu cuma bocah, jadi diam saja. Dasar kepala batu, apa harus aku hajar lagi biar kalian tobat? Tan, kamu kenal sama mereka? Enggak kenal. Terus itu apaan, kocak? Dia manggil kamu mata merah. Gimana nggak kenal? Sepertinya mereka mau balas dendam. Hah? Balas dendam kenapa? Mereka adalah orang yang mengganggu Liza. Oh, jadi begitu. Jadi mereka yang mengganggu Liza. Kalau begitu, kita hajar mereka. Hei bocah, kau jangan ikut campur. Lebih baik kau pergi saja. Yang aku inginkan hanyalah si mata merah. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Dia adalah temanku. Masalah dia, masalahku juga. Dan kau sudah mengganggu salah satu dari sekolah kami. Peduli sama teman itu bagus, tapi kalian cuma bertiga. Memangnya kalian bisa apa? Jadi kalian nantangin. Kalian semua maju sini. Aku sendiri saja sudah cukup. Kalian ini terlalu percaya diri. Sudah, gak usah basa-basi lagi. Semuanya hajar dia. Aku perintahkan kalian berdua hajar mereka. Hah? Memangnya kami ini bawahanmu apa? Kalau begitu, ayo kita hajar mereka. Ayo kita lakukan. Ya, ayo.
Melawan 3 orang saja mereka tidak bisa. Dasar tidak berguna. Ketiga anak ini terlihat sangat kuat. Ya, mereka sangat berbahaya. Jadi, apa rencana kita? Kita tunggu mereka kehabisan tenaga. Dan setelah itu, aku akan menghajarnya. Hei, ada polisi. Ayo kita pergi. Sialan. Hei bocah, kali ini kau beruntung. Jika saja tidak ada polisi, kalian akan habis hari ini. Semuanya, ayo kita pergi. Saya mendengar laporan dari masyarakat di sini terjadi tawuran. Apa itu benar? Nggak ada, Pak. Di sini nggak ada tawuran. Hei Toma, nggak usah bohong. Tapi gimana kalau kita ditangkap? Kita kan nggak salah. Kenapa takut? Iya Pak, barusan ada tawuran. Baik, kalian ikut Bapak ke kantor untuk dimintai keterangan. Tapi kami cuma membela diri. Jelaskan nanti di kantor. Sekarang ikut Bapak. Tapi Pak, Nurut aja, kita jelaskan di sana. Dasar polisi sialan. Kalau aja nggak ada dia, sudah aku tangkap itu anak. Kalaupun tidak ada polisi, sepertinya itu akan sulit. Kau lihat sendiri kan, bagaimana mereka bertarung. Bagaimanapun caranya, kita harus menangkap si mata merah. Itu yang harus kita pikirkan. Selain si mata merah, kedua temannya itu juga cukup kuat. Hari ini kita gagal. Bos pasti akan memarahi kita. Dia adalah orang yang tidak bisa menerima kegagalan. Kita pasti akan dihukum dengan berat. Ah, sial. Kalau saja tidak ada polisi, pasti tidak akan seperti ini. Walaupun hari ini kita gagal, kita harus melaporkannya kepada bos. Ya, walaupun setelah itu kita akan dihukum. Ayo kita pergi. Coba jelaskan, kenapa kalian tawuran? Jadi begini Pak, kami bertiga habis pulang sekolah dan secara bersamaan mereka menghadang kami. Karena mereka menyerang kami, otomatis kita lawan. iya Pak Polisi. Di sini kita hanya membela diri. Iya Pak, nggak ada maksud lain. Oke. Apa ada motif lain di balik serangan itu? Ada Pak, mungkin balas dendam. Hah? Dendam? Iya Pak, aku ada masalah pribadi sama mereka. Tapi aku nggak tahu siapa mereka. Ada kemungkinan mereka bagian dari organisasi gelap. Hah? Organisasi gelap? Mereka adalah organisasi yang telah merugikan negara ini, dan aku sudah lama mencari mereka. Jadi begitu.
Kalau ada informasi apapun tentang mereka, tolong lapor ke sini. Baik, Pak. Baik Pak, kami akan melapor. Terima kasih untuk infonya. Sekarang kalian boleh pulang. Aku sudah mengumpulkan anak-anak. Tapi apa kau yakin ingin melakukan ini? Janji yang telah aku buat, aku harus melakukan itu. Baiklah, aku menghormati keputusanmu. Sekarang katakan, apa yang ingin kau katakan? Baik, akan kukatakan. Terima kasih semuanya telah berkumpul di sini. Berkat kalian, aku bisa melindungi desa ini. Sehingga desa ini aman dan tentram. Suka duka yang kita lewati bersama, mungkin itu tidak akan terjadi lagi. Dan sekarang aku nyatakan, geng rantai bubar. Apa? Bubar? Kenapa dibubarin? Iya, kenapa? Kenapa dibubarin? Iya, kenapa? Iya. Gary, sepertinya semuanya tidak setuju. Itu yang harus aku lakukan. Mulai sekarang, aku akan melakukannya sendiri. Gary, jika kau butuh bantuan, dimanapun kamu berada, kami pasti akan membantumu. Sekarang, kalian boleh pergi. Makasih udah mau nganterin. Santai aja, nggak perlu sungkan sama teman sendiri. Memangnya motor kamu kenapa? Motor aku di bengkel. Sudah lama belum diservis. Doma gimana? Kamu tinggalin dia sendiri? Oh, Doma. Dia ada tugas kelompok. Kemungkinan nanti sore baru pulang. Oh, jadi gitu. Si kampret, kenapa aku ditinggal? Awas aja kamu, Tan. Gua becek-becek nanti. Nanti malam ada waktu nggak? Ada sih. Memangnya mau apa? Besok kan tanggal merah. Gimana kalau malam ini kita keluar? Oke. Nanti malam aku jemput. Nggak usah, Tan. Sore ini aku mau ambil motorku di bengkel. Jadi kamu sama Doma aja. Nanti aku sendiri. Oke, sekarang aku pulang dulu. Apa? Kamu gagal? Dasar tidak berguna. Aku membayarmu bukan untuk gagal. Sorry bos, di sana ada polisi. Karena itu aku gagal. Apapun alasannya, gagal tetaplah gagal. Sekarang aku beri kau satu kesempatan. Bagaimanapun caranya, tangkap si mata merah. Kali ini kau tidak boleh gagal. Jika gagal, tanggung sendiri akibatnya. Sekarang pergilah, tangkap si mata merah. Baik bos. Gimana, Pur? Sialan lo, kenapa kamu nggak masuk? Sorry, Pur. Aku takut sama bos. Kamu pikir aku nggak takut apa? Di dalam aku hampir mati, tahu nggak? Maka dari itu, Pur, aku nggak masuk. Lihat orangnya aja aku takut. Apalagi saat dia marah. Sudah, jangan bahas itu.
Yang paling penting sekarang, bos memberi kita satu kesempatan. Kalau begitu, kita tidak boleh gagal. Ya, ini kesempatan kita. Jika kita gagal, kita pasti akan habis. Ayo kita pergi dan susun rencana. Doma, mau ikut nggak? Tumben banget kamu ngajak keluar. Biasanya juga di kamar, kayak wibu. Serius kampret, mau nggak? Oke, aku serius. Ayo keluar, besok kan libur. Kamu pasti bosen kan di kosan terus? Iya sih, tapi mau kemana? Jangan jauh-jauh, di taman aja. Vini sudah menunggu di sana. Ayo. Tunggu bentar, aku mau mandi dulu. Ya elah, mandi nggak mandi, muka lo sama aja Doma. Ya biar ganteng. Gantengan juga gua. Minimal wangi bos, percuma ganteng kalau bau. Ya udah, cepet. Kalau enggak, gua tinggal. Lama banget kesini. Sudah hampir 1 jam aku nunggu kalian. Tanya Doma kenapa telat. Kenapa gua kocak? Kalau kamu nggak mandi, nggak bakal telat kocak. Jadi ini gara-gara Doma. Kampret, kenapa nyalahin aku? Kan kamu salah. Makanya Dom, jangan mandi dulu. Si kampret, kalau nggak mandi baulah kocak. Kamu juga mandi kan? Kalau aku, enggak sih. Kampret, kalian ini sama saja. Karena semua ini gara-gara kamu Dom. Sekarang gantian, kamu yang traktir. Aku suka ini. Nah Doma, sekarang gantian. Malam ini kamu yang traktir. Ya enggak Tan? Yo Imen. Kalian pasti sekongkol. Apanya sih? Sudahlah, sekarang giliran kita makan gratis. Ya kan Vin? Yo Imen, tepat sekali. Kampret lah. Ada apa yo? Kenapa kamu menyuruhku datang ke sini? Aku mendapat kabar dari warga sekitar. Di desa kita, banyak orang yang kecanduan barang terlarang, khususnya anak muda seperti kita. Apa yang kau katakan? Aku lihat desa kita baik-baik saja, tidak ada yang aneh. Justru itu, desa kita memang terlihat baik-baik saja. Tapi di balik itu, ada sekelompok orang yang mengedarkan obat-obatan terlarang di sini. Dan aku belum tahu siapa mereka. Dari apa yang kau jelaskan, sepertinya mereka bukan orang sembarangan. Dan aku yakin mereka sangat berpengalaman dalam hal ini. Aku juga berpikir begitu. Jadi, apa yang akan kita lakukan? Aku akan cari tahu informasi tentang mereka. Dan setelah itu, aku akan bertindak. Baik, Gary. Aku akan membantumu. Sekarang, ayo pulang. Kita pikirkan lagi besok. Nah, gini kan enak. Iya nggak Tan? Yo Imen, sudah pasti itu. Sering-sering ya Dom, traktir kita, jangan malu-malu. Iya Dom, jangan sungkan-sungkan. Sampai perutku kenyang juga nggak apa-apa. Kalian berdua makannya banyak banget kampret. Nggak apa-apa dong, namanya juga traktir. Nggak gitu juga kocak. Iya Dom, namanya juga traktir. Ikhlas nggak sih? Si kampret, udah gua traktir nggak tahu diri. Sudah Dom, jangan emosi. Gimana nggak emosi? Ini anak nyebelin banget kampret. Karena tugasku sudah selesai untuk menghabiskan makanan ini.
Sekarang tugasmu Dom, untuk bayar. Tuh kan, ini anak selalu bikin emosi kampret. Sabar Dom, sabar. Cepet Dom, bayar. Nanti cuci piring. Iya kampret, aku bayar. Bawel banget jadi orang. Jangan lupa, kita satu kelompok. Kelompok apa? Kok aku nggak tahu? Makanya ya, jangan tidur di kelas. Gimana nggak tidur? Aku juga ngantuk. Tidur jam berapa sih? Oh bisa. Jam 12 baru tidur. Oh, jam 12. Pantesan. Memangnya kenapa? Enggak apa-apa. Jadi gimana? Kapan kita kerjain tugasnya? Sore ini, Sore ini? Oke, tapi di mana? di rumahku aja. Di rumahmu? Oke. Sudah bel pulang. Mau aku anterin nggak? Nggak usah, aku bisa sendiri. Yakin nih, nggak mau diantar. Iya, nggak usah. Tan, mau ikut nggak? Ikut kemana? Ke warung Pak Eko, kita jajan di sana. Pak Eko. Siapa Pak Eko? Oh iya, kamu belum ketemu sama dia ya? Ayo ke sana, biar aku kenalin. Kayaknya nggak bisa. Lah, kenapa? Sore ini aku ada tugas kelompok, jadi nggak bisa. Lain kali aja, aku ikut. Oh, gitu. Ya sudah, aku ke sana sama Vini aja. Vin, jadi nggak? Jadi, kok Pak Eko kan? Iya, Pak Eko. Jemput aku ke sini, aku tunggu. Tan kenapa? Dia nggak ikut? Apa gimana? Dia nggak bisa ikut, karena ada urusan. Oh, gitu. Aku tunggu di depan kosan. Oke. Kamu tunggu aku. Aku langsung ke sana. Kenapa Tan nggak ikut? Memangnya ada urusan apa? Katanya sih ada tugas kelompok, jadi nggak bisa ikut. Ya udah, nggak apa-apa. Lain kali kita ajak ke sini. Pak Eko. Kalian sudah lama di sini. Enggak Pak, baru juga nyampe. Maaf ya, kalau warungnya belum buka. Soalnya tadi kondaman dulu, jadi telat. Iya Pak Eko, santai saja. Kita juga baru nyampe. Itunya mana Pak Eko? Hah? Itu apaan? Berkatnya mana? Si kocak malah nanya berkat. Jadi, kamu mau berkat, sudah dimakan kucing. Kalau mau, ambil aja. Tuh Dom, ambil aja. Mau nggak bekas kucing? Enak loh. Bekas kucing juga enak. Laper kocak. Dari tadi kan warungnya tutup. Iya juga sih. Ya sudah, aku buka warungnya. Tapi kalian jangan mutang ya.